Paus Fransiskus yang telah dirawat di rumah sakit karena pneumonia selama lebih dari 2 minggu mengalami 2 episode gagal pernapasan akut pada Senin 3 Maret 2025. Paus 88 tahun sempat stabil selama akhir pekan setelah mengalami muntah pada Jumat lalu. Kini Vatikan mengatakan Paus mengalami gagal napas akut disebabkan oleh akumulasi lendir endobronkial dan signifikan dari bronkospasma. Lalu apa itu gagal napas? Apakah berbahaya? Respiratory failure atau gagal napas adalah kondisi darurat medis yang terjadi ketika di dalam tubuh tidak terdapat cukup oksigen atau hipoksida atau terlalu banyak karbon dioksida atau hiperkapnia. Karena dapat menyebabkan hipoksida, gagal napas dapat mempengaruhi fungsi berbagai organ vital tubuh termasuk jantung dan otak. Selain itu, penumpukan karbon dioksida dalam darah juga bisa berubah menjadi racun dan menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan tubuh. Gagal napas terjadi ketika terdapat kondisi yang menghalangi tubuh untuk memasukkan oksigen ke dalam darah ataupun mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor mempengaruhi, seperti aliran udara atau aliran darah yang terlalu sedikit menuju paru-paru, penyumbatan saluran pernapasan bisa karena jaringan parut atau penumpukan cairan di paru-paru, tidak mampu bernapas dengan benar. Hal ini bisa terjadi karena kondisi medis tertentu yang mempengaruhi fungsi paru-paru, seperti cedera pada dinding dada serta gangguan pada saraf atau otot-otot yang berperan penting dalam sistem pernapasan, kelainan aliran darah menuju jantung. Umumnya, gagal napas akut disebabkan adanya kerusakan atau gangguan pada organ paru-paru, seperti sepsis atau komplikasi berbahaya akibat infeksi, kecelakaan atau benturan hebat yang secara langsung, misalnya trauma pada kepala, leher, dan dada yang dapat merusak paru-paru atau bagian otak pengatur pusat pernapasan. Menghirup atau tetelan, muntahan atau misalnya saat kejadian hampir tenggelam, tersedak makanan yang masuk ke pernapasan, pneumonia berat atau infeksi berat pada paru-paru, perdarahan hebat yang memerlukan transfusi, peradangan pankreas. Gejala gagal napas cenderung beragam tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Namun ada beberapa gejala umum yang kerap dialami oleh penderita gagal napas, seperti pusing, kesulitan bernapas, sesak napas berat, pernapasan dangkal dan cepat atau kesulitan bernapas, kelelahan yang berat, mengantuk, kebingungan, cemas atau perubahan kesadaran, dan tekanan darah yang rendah. Faktor risiko seseorang bisa terkena gagal napas: aktif merokok, berusia di atas 65 tahun, memiliki penyakit parut obstruktif kronik atau PPOK, terdapat infeksi kuman penyakit yang menyebar luas melalui aliran darah, menjalani operasi berisiko tinggi atau pengobatan kemoterapi, memiliki kadar protein rendah pada darah. Pengobatan gagal napas dapat dilakukan sesuai dengan tingkat keparahan serta penyebab yang mendasarinya. Secara umum, ada sejumlah metode yang dapat dilakukan untuk menangani gagal napas, seperti terapi oksigen, pemberian cairan melalui aks intravena, pemberian antibiotik untuk menangani gagal napas yang disebabkan oleh pneumonia bakterial atau sepsis, pemberian bronkodilator untuk menangani gagal napas yang disebabkan oleh asma, pemberian obat golongan diuretik untuk menangani gagal napas yang disebabkan oleh edema paru, pemasangan ventilator mekanik untuk memberikan bantuan napas kepada pasien, extracorporeal membrane oxygenation atau ECMO, yaitu penggunaan mesin bypass untuk membantu menambahkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida di dalam darah pasien, tracheostomy, yaitu tindakan pembedaan dengan cara membuat lubang dari bagian depan layar menuju tenggorokan untuk memasukkan tabung pernapasan. Risiko terjadinya gagal napas dapat diminimalkan dengan mengelola penyakit paru-paru, jantung, dan neurologis yang sedang diderita. Selain itu, perubahan gaya hidup juga sangat membantu menghindari risiko terjadinya kondisi ini. Perubahan gaya hidup yang dimaksud diantaranya adalah berhenti merokok, menghindari iritan paru seperti polusi, menjadi perokok pasif, paparan asap kimia berbahaya, menghindari minuman alkohol, dan melakukan vaksinasi. Gagal napas adalah kondisi darurat medis, sehingga penting untuk segera menanganinya dengan tepat. Paus Fransiskus dirawat di rumah sakit pada tanggal 14 Februari dengan bronkitis, tetapi kondisinya memburuk menjadi pneumonia di kedua paru-paru. Pada tanggal 22 Februari, ia mengalami serangan asma yang berkepanjangan dan memerlukan transfusi darah karena jumlah trombositnya rendah. Setelah beberapa hari di minggu lalu, kondisinya mengalami sedikit perbaikan. Paus mengalami episode yang mirip dengan serangan asma pada hari Jumat, yang juga menyebabkannya menghirup muntahan. Paus Fransiskus rentan terhadap infeksi paru-paru karena mengidap radang selaput dada saat masih muda dan menjalani operasi pengangkatan sebagian paru-paru saat ia menjalani pelatihan untuk menjadi pendeta di negara asalnya Argentina. Para ahli medis mengatakan bahwa usia Fransiskus dan penyakit pernapasan kronis yang diidapnya membuat pemulihan yang berkelanjutan akan memakan waktu.